Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai teknologi pengolahan minyak dan lemak pangan, dan akan membahas pada pokok bahasan ekstraksi minyak dan lemak pangan. Proses ekstraksi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengeluarkan minyak dari bahan baku. Metode ekstraksi yang digunakan itu ada 3 macam, yaitu pertama adalah ekstraksi dengan menggunakan hydraulic press atau hydraulic press extraction. Metode kedua adalah ekstraksi dengan menggunakan screw press atau screw ulir, ya, ekstraksi dengan menggunakan metode ulir. Berikutnya adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut atau solvent extraction, dan metode keempat adalah metode rendering. Nah, masing-masing metode ekstraksi ini digunakan sesuai dengan bahan baku yang akan dihasilkan. Pertama kita akan membahas mengenai proses ekstraksi dengan menggunakan pengepresan hidrolik. Nah, metode ini pertama kali dikembangkan yaitu pada tahun 1795 oleh seorang ahli teknisi dari Inggris yang bernama John Brahman. Metode yang digunakan oleh John Brahman yang dari abad ke-18 itu masih digunakan sampai sekarang, terutama digunakan untuk mengekstraksi untuk mendapatkan olive oil. Jadi, metode ini digunakan sampai sekarang ya, untuk menghasilkan olive oil, yaitu dengan metode pengepresan hidrolik. Kalau kita lihat bisa metode ekstraksi itu seperti apa gambarannya dan digunakan seperti apa. Nah, kita lihat di belakang gambar saya ini. Nah, di situ itu adalah alat ekstraksi yang digunakan untuk menghasilkan olive oil, dan itu masih digunakan sampai saat ini. Ya. Pada proses ekstraksi minyak dengan menggunakan proses hidrolik atau pengepresan hidrolik, biasanya masih ada minyak yang tersisa di dalam ampas itu sampai 10%. Jadi masih cukup tinggi. Nah, kemudian metode ekstraksi yang kedua adalah metode ekstraksi dengan menggunakan screw press atau metode dengan pengepresan ulir. Metode screw press ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1900 oleh seorang teknisi dari USA yang bernama Valerius D. Anderson. Nah, metode menggunakan screw press berarti dia untuk memberikan tekanan yang tinggi pada bahan baku menggunakan metode ulir. Nah, metode ini terdiri dari 2 bagian, ya. Pertama adalah bagian untuk memasukkan bahan baku atau memasukkan bahan yang akan diekstrak, itu disebut dengan vertical feeder. Kemudian bagian kedua adalah bagian yang melakukan pengepresan, yaitu screw press-nya atau disebut dengan horizontal press atau horizontal screw press, di mana diameter dari horizontal screw press ini akan semakin melebar, diameternya akan semakin melebar, ya, semakin besar, dengan tujuan untuk semakin meningkatkan tekanan pada bahan yang akan kita ekstrak, sehingga akan lebih banyak minyak yang dapat dikeluarkan dari bahan baku. Metode screw press ini ada 2 jenis, yaitu yang terdiri dari single screw press, jadi berdiri hanya terdiri dari 1 ulir, dan juga ada double screw press atau terdiri dari 2 ulir. Nah, itu tergantung dari bahan baku yang akan digunakan dan tekanan yang akan diperlukan. Proses ekstraksi dengan menggunakan screw press atau metode ulir itu kapasitasnya cukup besar, ya, dan menggunakan sedikit tenaga. Jadi bisa sampai 800 ton 1 hari operasi. Nah, setelah selesai proses ekstraksi dengan metode ulir, maka
ampasnya itu ada dua jenis ya, tergantung dari tujuan akhir dari proses ekstraksi dengan menggunakan screw press. Kalau proses ekstraksi itu bertujuan untuk menghasilkan full minyak, dalam arti sebesar mungkin minyak yang dapat diekstrak dari bahan baku, maka kita lakukan dengan proses disebut dengan full extraction. Full extraction itu hanya menyisakan 5%, sekitar 5% minyak yang ada di dalam ampas. Berarti ini lebih kecil dari proses hydraulic press. Tetapi ada juga disebut dengan proses disebut dengan pre-press extraction, yaitu proses ekstraksi dengan menggunakan ulir, tetapi tidak full tekanan, tekanannya tidak penuh, sehingga masih banyak minyak yang terbawa oleh ampas, itu sekitar 40%. Nah, kalau yang Anda bertanya, kenapa masih besar sekali minyak yang terbawa dalam ampas? Karena nanti proses berikutnya akan dilanjutkan dengan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut untuk mengeluarkan yang 40% minyak yang terbawa oleh ampas. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kok tidak langsung full press? Biasanya ada beberapa jenis bahan baku yang memang tidak cocok untuk dilakukan ekstraksi dengan full press. Kenapa? Minyaknya sangat sensitif terhadap panas. Kita ketahui bahwa proses ekstraksi dengan menggunakan ulir akan menghasilkan panas yang cukup tinggi. Ada beberapa jenis minyak yang tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga minyak tersebut akan rusak. Maksudnya akan terjadi proses hidrolisis yang akan meningkatkan kadar asam lemak bebas dan menurunkan minyak yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk beberapa jenis minyak yang tidak tahan suhu tinggi, maka dilakukan dua proses ekstraksi. Pertama adalah dilakukan pre-press extraction, yaitu untuk mengeluarkan 60% minyak yang ada di dalam bahan baku. Kita sisakan 40% di dalam ampas, kemudian ampas yang masih mengandung minyak tinggi, kemudian dilakukan proses ekstraksi lanjutan, yaitu menggunakan ekstraksi menggunakan pelarut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Kita fokus ke proses ekstraksi menggunakan screw press. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya, ada seperti ini ekstraksi ulir atau screw press. Gambar sebelah kiri adalah itu penampakan alat ekstraksi atau ekstraktor ya, secara keseluruhan. Kita lihat bagian kiri, di bagian atas itu adalah feedernya. Feeder adalah tempat kita memasukkan bahan yang akan kita ekstraksi, kemudian bahannya akan diekstraksi. Kita lihat gambar ulirnya seperti itu ya. Kita lihat di atas ya. Di kanan atas itu adalah di dalam ekstraktor terdapat ulir. Fungsi ulir adalah untuk menggerakkan bahan baku dan memberikan tekanan yang cukup tinggi, sehingga akibat dari tekanan yang cukup tinggi, maka minyak yang ada di dalam bahan itu akan keluarnya di bawah, itu yang berwarna orange, itu adalah tempat keluarnya minyak. Selanjutnya ampasnya adalah akan keluar di sisi sebelah kanan dari alat. Nah, ini adalah proses ekstraksi dengan menggunakan ulir. Mengapa orang memilih atau perusahaan memilih menggunakan ekstraksi dengan sistem ulir? Maka ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan press ya, screw press extraction, yaitu biaya ekstraksinya yang lebih murah dibandingkan dengan metode ekstraksi, terutama ekstraksi dengan menggunakan pelarut ya. Tetapi kemudian dan ada beberapa jenis minyak yang memang tidak sesuai untuk kalau kita lakukan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, maka dia harus menggunakan ekstraksi yang memerlukan tekanan tinggi. Jadi dia beberapa jenis minyak yang bernilai tinggi sehingga tidak boleh dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, maka harus dengan menggunakan sistem ulir. Nah, keuntungan yang lain adalah bahwa pada proses ekstraksi dengan menggunakan ulir, maka akan menghasilkan ampas atau cake ya, yang bermutu tinggi dan kondisinya sangat baik, sehingga dapat langsung diproses untuk jadi pakan ternak. Kemudian itu tadi ya saya sebutkan sebelumnya adalah ada beberapa bahan yang
memang cocoknya untuk diekstraksi dengan menggunakan sistem ulir, seperti adalah minyak seperti inti sawit dan kopra, maka untuk diekstrak menghasilkan minyaknya itu sangat sesuai apabila kita menggunakan proses ekstraksi dengan menggunakan sistem ulir. Tetapi agak berbeda dengan sistem proses ekstraksi dengan bahan yang berbentuk biji-bijian, dalam arti ekstraksi biji-bijian itu akan berbeda dengan proses ekstraksi pada buah sawit. Ekstraksi biji-bijian yang mengandung sawit dengan metode ulir dapat dilakukan pada tekanan yang tinggi, artinya bisa dilakukan pada full press extraction. Tetapi metode full press extraction itu tidak dapat dilakukan untuk mengekstrak atau menghasilkan minyak sawit atau CPO. Jadi untuk proses ekstraksi minyak sawit itu maka tidak dilakukan menggunakan sistem ulir, tetapi tidak menggunakan tekanan yang sangat tinggi. Jadi tekanan relatif rendah. Kenapa? Karena pada proses ekstraksi sawit dengan menggunakan metode ulir itu tujuannya selain untuk memang kita ingin mendapatkan minyak, tapi kita juga mencegah supaya inti sawitnya itu tidak pecah. Nah, kalau pecah akan menyebabkan mutu minyak CPO yang dihasilkan akan berkurang. Jadi seperti itu. Sekali lagi, proses ekstraksi sawit walaupun dengan menggunakan metode ulir, maka tidak boleh dilakukan pada suhu tinggi. Tujuannya apa? Untuk mencegah inti sawitnya pecah. Pada akhir ekstraksi untuk sawit, maka hasilnya adalah berupa 66% minyak, 24% air, dan padatannya sekitar 10%. Hasil inilah kemudian nanti akan diproses lebih lanjut yang akan kita bahas pada mata kuliah berikutnya. Berikutnya adalah proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, yaitu solvent extraction. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut ini dilakukan lebih awal dibandingkan dengan proses ekstraksi yang menggunakan metode ulir, yaitu tahun 1855 yang dilakukan di Prancis pertama kali. Nah, ekstraksi menggunakan pelarut adalah kita menggunakan pelarut organik yang memiliki polaritas yang sama dengan minyak. Kita ketahui minyak adalah bersifat nonpolar, maka minyak itu harus kita ekstrak dengan pelarut nonpolar juga. Pelarut yang banyak digunakan pada proses ekstraksi minyak adalah heksana. Heksana yang kedua adalah petroleum ether. Tetapi secara komersial heksana lebih disukai karena dia memiliki titik didih yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan heksana dan dia harganya lebih murah. Hasil daripada proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, maka minyak yang tersisa di dalam ampas itu cukup sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1%. Itu keuntungannya. Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut adalah banyak digunakan untuk menghasilkan minyak nabati karena biaya operasionalnya rendah dan kapasitasnya tinggi, bisa sampai 5.000 ton per hari. Ya. Tetapi kelemahannya adalah bahwa biaya investasi yang digunakan untuk proses ekstraksi dengan pelarut itu cukup tinggi, ya. Paling tinggi dibandingkan dengan proses ekstraksi lain-lainnya. Bahkan dibandingkan dengan proses ekstraksi dengan menggunakan ulir, maka proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut itu masih lebih tinggi. Kemudian pelarut yang digunakan sekali lagi tadi adalah heksana. Pada proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, maka ada beberapa peralatan yang harus disiapkan. Jadi ada beberapa macam, ya. Lebih sedikit memang, lebih banyak dibandingkan dengan proses ekstraksi dengan menggunakan ulir atau tekanan ulir. Ya, di sini adalah kita perlukan ada ekstraktor, ya. Jadi kita gunakan ekstraktor, kemudian ada alat yang digunakan untuk mengeluarkan pelarut dari dalam ampas atau mill desolverizing. Kemudian juga ada untuk proses untuk pengeringan ampas, kemudian untuk pemisahan larutan dari minyaknya atau miscela distillation,
dan juga kita perlukan alat yang digunakan untuk melakukan recovery It's 11:30. pelarut. Jadi cukup banyak, ada 5 at least, atau setidaknya 5 alat yang diperlukan untuk proses ekstraksi dengan pelarut ya. Kalau ekstraksi dengan menggunakan pengepresan ulir cukup 2, yaitu feeder dan ekstraktor. Nah, di sini ada gambar secara garis besarnya ya, proses ekstraksi yang menggunakan pelarut. Di sini ada beberapa alatnya. Kita lihat mulai dari kiri yang berwarna hijau, itu adalah cake atau ini bahan baku yang akan kita ekstrak, kemudian kita masukkan ke dalam rotary evaporator, rotary ekstraktor, kemudian kita dapatkan, kemudian kita campurkan dengan pelarut, kemudian kita lakukan proses pemisahan, yaitu pemisahan pelarut heksana dari minyak dan proses pemisahan pelarut dari dari ampasnya. Jadi prosesnya seperti itu. Ini gambar proses ekstraksi alat yang digunakan untuk ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ini adalah rotary ekstraktor. Dikatakan rotary karena dia berbentuk silinder dan berputar. Ini kemudian metode yang kedua adalah horizontal continuous extractor. Nah, ini berbeda dengan yang rotary. Kalau horizontal dia menggunakan bucket atau ember yang berisi bahan yang akan diekstrak kemudian dicuci dengan pelarut ya. Dan ini ada beberapa metode yang lain ya, seperti kalau ini vertikal baik menggunakan bucket atau ember, dan yang di sebelah kanan adalah vertikal yang menggunakan ulir. Fungsi bucket atau ulir adalah untuk memindahkan bahan yang kita ekstrak supaya dia bergerak terus, dan pada waktu dia bergerak maka secara bersamaan dia juga akan diekstrak dengan pelarut untuk mengeluarkan minyaknya. Proses ekstraksi dengan menggunakan metode ulir atau metode dengan pelarut maka adalah proses ekstraksi yang bersifat kontinu. Nah, mekanismenya adalah pada proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, secara prinsipnya adalah bahwa pelarut masuk ke dalam sel, ya. Kemudian dia dalam sel, kemudian dia akan masuk ke dalam bagian sel yang mengandung minyak. Nah, biasanya minyak itu disimpan di dalam vakuola, di dalam sel. Pelarut akan masuk ke dalam vakuola dan mengambil minyaknya keluar, ya. Mengambil minyak keluar, dan pelarut yang baru akan masuk lagi ke dalam sel dan mengambil minyak keluar, dan itu berlangsung secara kontinu ya, sampai batas ya minyak yang kita dapatkan maksimal. Berikutnya ini adalah gambaran di mana kita menyimpan, di mana tanaman itu bisa menyimpan minyaknya. Ya. Jadi minyak itu disimpan di OB. Ya. OB itu adalah oil body, yaitu bagian vakuola atau wadah yang ada di dalam sel tempat penyimpanan minyak. Itu adalah tempat. Nah, disitulah pelarut akan masuk dan mengeluarkan minyak yang dari dalam OB itu. Faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut adalah pertama waktu kontaknya, artinya adalah semakin lama waktunya maka proses ekstraksi akan semakin baik karena akan semakin banyak minyak yang bisa diambil oleh pelarut. Kemudian juga ukuran partikel ya, berarti kalau ukuran partikel yang semakin kecil maka jarak oleh pelarut untuk masuk ke dalam sel itu akan lebih sedikit sehingga waktu ekstraksinya bisa lebih cepat. Tetapi ukuran yang terlalu kecil juga tidak bagus karena akan menghambat proses perkolasi atau aliran larutan ya. Jadi kalau ukuran partikel yang kita ekstrak semakin kecil justru akan menghambat proses aliran larutan. Larutan adalah campuran antara pelarut dengan minyak yang supaya bisa keluar dari ekstraktor. Ya, idealnya adalah ukurannya 0,3 sampai 0,3 mm. Itu ukuran partikel yang ideal untuk proses ekstraksi. Kemudian juga suhunya ya. Suhu ekstraksi, semakin tinggi suhu, proses ekstraksi akan semakin baik ya. Karena pergerakan pelarut itu akan semakin cepat. Tetapi
kenaikan suhu dibatasi oleh titik didih pelarut dan stabilitas bahan baku dan minyak terhadap suhu. Artinya begini, kalau suhu proses ekstraksi dengan pelarut itu lebih tinggi dari titik didih pelarut, maka justru malah pelarutnya akan menguap, dan itu tidak, pelarutnya menguap dan justru akan menghambat proses ekstraksi. Demikian juga kalau pelarutnya terlalu tinggi, suhu ekstraksi terlalu tinggi, maka ada beberapa jenis minyak yang tidak tahan suhu tinggi, malah justru akan menghasilkan minyak yang tidak, kualitasnya tidak baik. Jadi biasanya pada proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut, maka suhu proses ekstraksi itu dibatasi oleh titik didih pelarut. Artinya selalu di bawah titik didih pelarutnya. Nah, faktor lain yang mempengaruhi proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut adalah tahapan ekstraksi. Tahapan ekstraksi adalah berapa kali satu bahan itu dicuci oleh pelarut. Semakin banyak tahapan ekstraksinya, maka akan semakin banyak minyak yang bisa dikeluarkan dari dalam bahan. Tetapi masalahnya adalah semakin banyak ekstraksinya, maka biayanya, semakin banyak tahapan ekstraksinya, biaya yang diperlukan akan semakin tinggi. Maka harus ada kombinasi antara biaya dan hasil yang didapat. Pada umumnya, proses ekstraksi minyak dengan metode pelarut yang secara komersial itu tahapannya adalah antara 5 sampai 9 tahapan, tergantung dari bahan baku dan berapa banyak minyak yang kita dapatkan dan berapa banyak yang sisa yang akan kita izinkan. Artinya berapa banyak sisa minyak yang tertinggal di dalam ampas yang kita izinkan. Jadi itu tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ada 4. Berikutnya adalah proses ekstraksi yang disebut dengan rendering atau metode rendering. Metode rendering adalah proses yang ekstraksi yang digunakan untuk mengeluarkan lemak dari jaringan hewan. Jadi seperti itu. Jadi biasanya ini akan mendapatkan, ada 2 jenis lemak yang cukup dikenal di dalam dunia perdagangan atau komersial. Itu lemak sapi, biasanya disebut dengan tallow, dan lemak babi disebut dengan lard. Metode ekstraksi yang digunakan untuk mengeluarkan lemak dari hewani itu berbeda dengan metode yang digunakan untuk mengekstraksi minyak dari tanaman. Metode ekstraksi yang digunakan untuk mengeluarkan lemak dari hewan biasanya disebut dengan rendering. Rendering itu adalah kita hanya mengeluarkan minyak dari bahan hewani, ya, selain daging dan tulang. Ada 4 metode rendering yang sudah digunakan secara komersial. Pertama adalah ada wet rendering, kedua adalah dry rendering, ketiga adalah slurry rendering, dan keempat ada digestive rendering. Nah, kita akan bahas satu-satu dari masing-masing metode rendering ini. Pertama adalah wet rendering, ya. Namanya juga wet rendering, berarti proses rendering yang dilakukan pada kondisi basah. Ya betul, ya. Kalau kita lihat dari namanya memang sesuai. Jadi pada metode wet rendering kita memasukkan bahan atau bahan yang akan kita ambil lemaknya ke dalam air. Jadi kita campur dengan air. Pada proses wet rendering kita gunakan air yang cukup banyak, ya. Jadi kita panaskan bahan yang akan kita ekstrak di dalam air atau campur dengan air. Tujuan proses wet rendering atau proses ekstraksi lemak dengan wet rendering adalah tujuannya adalah untuk mempertahankan warna, flavor, dan daya simpan lemak yang dihasilkan. Biasanya akan menghasilkan, warna dan flavornya akan lebih baik. Dia lebih ke originalnya atau warnanya akan jadi lebih terang. Pada metode wet rendering biasanya kita gunakan kettle atau cloth, ya, yang mampu menahan tekanan tinggi, ya, biasanya sampai 276 sampai 414 kilopascal, sehingga antara 2 sampai 4 kali tekanan atmosfer. Kenapa? Karena biasanya pada proses ekstraksi dengan metode wet rendering kita gunakan suhu tinggi, ya, dan dilakukan waktunya cukup lama, antara 4 sampai 6 jam. Sehingga
pada proses wet rendering ini akan kita dapatkan sekitar 85% lemak dalam bahan akan terekstrak, akan kita dapatkan. Setelah bahan dipanaskan atau dilakukan proses pemanasan, maka proses pemisahannya adalah mudah, yaitu setelah prosesnya selesai, minyak akan terkumpul di bagian atas, sedangkan fraksi airnya akan ada di bagian bawah, sehingga minyak kita ambil dengan metode skimming atau metode sentrifugasi. Kelemahan dari metode wet rendering, tadi kalau kelebihannya adalah menghasilkan mutu warna dan flavor yang baik, tapi kelemahannya adalah karena kita menggunakan proses ekstraksi dengan menggunakan air, maka akan terjadi proses hidrolisis yang cukup tinggi, atau bahkan juga bisa terjadi proses oksidasi. Maka biasanya pada proses wet rendering, sebelum dilakukan prosesnya, maka ditambahkan dulu beberapa jenis antioksidan seperti BHA, BHT atau campuran dari profil galat dan asam sitrat atau campuran BHA dan BHT. Tujuannya adalah untuk mencegah oksidasi. Jadi pada proses itu supaya tidak menghasilkan asam lemak bebas yang cukup tinggi. Metode yang kedua adalah dry rendering. Dry rendering ini berlawanan dengan wet rendering, maka proses dry rendering adalah kita mengeluarkan lemak dari bahan atau dari bahan hewani tanpa menggunakan air. Jadi ini metodenya sangat sederhana. Jadi jaringan hewan yang berlemak, maka kita panaskan ya, langsung aja kita panaskan di atas kettle tanpa tambahan air. Ya. Maka lemak yang ada di dalam jaringan akan meleleh, ya, akan meleleh, dan kemudian lemak yang mencair akan dipisahkan dengan cara penyaringan. Nah, biasa seperti itu. Atau untuk meningkatkan minyak yang didapatkan, maka juga dilakukan proses pengepresan. Nah, ini metode yang dry rendering. Berikutnya adalah metode slurry rendering. Slurry rendering adalah metode yang digunakan untuk mengeluarkan minyak lemak dari jaringan hewani. Nah, biasanya ini pertama kali dilakukan pada tahun 1953 oleh Charles Greenfield. Pada metode slurry ini, ya, jadi jaringan hewan yang berlemak itu digiling. Tujuannya apa? Supaya jaringan hewan yang berlemak tadi menjadi bubur. Nah, kemudian bubur tadi kemudian dipompakan, ya, dan selanjutnya adalah kemudian dilakukan pemanasan. Slurry tadi awal yang akan dikeluarkan lemaknya itu mengandung 68% lemak, 10% padatan, dan 22% air. Ya. Proses pemisahannya adalah dengan cara setelah tadi dipanaskan, slurry-nya tadi dipanaskan, kemudian dan lemaknya dipisahkan dengan metode sentrifugasi. Jadi berbeda dengan mirip dengan metode dry rendering, yaitu jaringan hewan yang berlemak itu kita panaskan, kemudian dilakukan proses pemisahan. Tapi kalau pada slurry, maka jaringan lemak yang akan kita ambil, ya, jaringan lemak di dalam hewan, ya, bahan hewani itu digiling dulu, digiling menjadi bubur, ya, digiling menjadi bubur, baru dia dipanaskan. Nah, seperti itu, dan kemudian dipisahkan dengan sentrifugasi dan pengepresan. Metode terakhir pada proses ekstraksi lemak dari jaringan hewan adalah dengan digestive rendering. Nah, metode digestive rendering adalah metode yang mirip dengan wet rendering, yaitu jaringan hewan yang mengandung lemak kita campur dengan air, ya, dan kita giling. Tetapi kemudian sebelum itu kita tambahkan dengan larutan NaOH, ya, encer. Jadi
Jadi kita tambahkan NaOH encer. Ada dua metode. Jadi sekali lagi, digestive rendering adalah metode ekstraksi lemak dari jaringan hewan. Itu prinsipnya sama dengan wet rendering, yaitu jaringan hewan ditambah dengan air, kemudian ditambah dengan NaOH encer, ya, dan kemudian juga dengan larutan garam, atau ditambah enzim. Jadi ada ditambah NaOH, bahan kimia, atau ditambah enzim, itu enzim papain dan enzim visin. Tujuannya apa penambahan NaOH dan atau enzim? Adalah tujuannya untuk merusak ikatan antara lemak dan protein. Kita tahu bahwa lemak di dalam jaringan hewan itu dilindungi oleh protein, jadi dilindungi dan diikat oleh protein. Sehingga untuk memudahkan proses pemisahan lemak dari jaringan hewan, maka harus ikatan antara protein dengan lemak harus kita putuskan. Metodenya adalah dengan menambahkan larutan kimia, yaitu larutan NaOH encer, atau kita tambahkan papain. Nah, jadi setelah kita campurkan, kemudian kita panaskan. Nah, setelah kita panaskan, maka lemaknya akan terpisah dan akan kita ambil, kita pisahkan dengan metode skimming atau dengan metode centrifuge. Nah, itu tadi adalah metode yang digunakan untuk proses rendering. Sekali lagi, proses ekstraksi untuk menghasilkan minyak atau lemak itu ada metode 4, yaitu ekstraksi dengan hidrolik, ekstraksi dengan skrup ulir, ekstraksi dengan pelarut, dan ekstraksi dengan metode rendering. Ekstraksi dengan rendering ada dibagi menjadi 4, yaitu wet rendering, dry rendering, slurry rendering, dan digestive rendering. Nah, untuk saat ini itu yang mata kuliah metode ekstraksi, ya. Nanti kita lanjutkan dengan metode untuk proses pemurnian minyak kasar atau crude oil. Jadi, kita akhiri kuliah ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.